Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahi wal kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzili wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ishtu li utamima makarimal akhlaq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil lima ughliq wal khatimil lima sabaq nasiril haqqa bil haqqa wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Sadaqallahul aliyyul azim. Hadratil mukarramin, para alimil ulama, para asatiz, para khuzaz, para tokoh masyarakat yang mohon maaf yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya karena saya kagak dikasih catatannya. Selempang kalau saya sampai nyebut-nyebut aja salah merek, takut keponten orang sini. Tanpa terkecuali kita doakan guru-guru kita, para orang-orang tua kita yang hadir di hadapan kita ini, kita doakan senantiasa Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberkahkan kehidupannya, dan mudah-mudahan apa yang diniatkan, dicita-citakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tak lupa yang saya hormati selaku Menteri Perhubungan dan sekaligus Guru Besar Padepokan cabang Putra Setia, yaitu Kanda Haris. Beliau pada malam hari ini saya angkat selaku Menteri Perhubungan karena beliau waktu ke rumah saya lagi hujan-hujan datang sama Ustadz Abdul Hadi. Beliau kongko cetombat di sono, kebetulan lagi sedang cekra-cekranya ngopi, kagak taunya emang saya baru barengan acara bewaji. Jadi baru celam-celam doang mareng kongko di sono, tilis-tilis doang. Tapi kita doakan Kanda Bapak Haris ini senantiasa Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberkahkan kehidupannya, dan apa yang diniatkan, dicita-citakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Para orang tua, para guru,
para Bapak Haji, para tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW. Bapak RT ada ini? Ada, alhamdulillah. Bapak RW ada, alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan Bapak RT, Bapak RW ini mudah-mudahan Bapak RT mudah-mudahan biar jadi lurah, amin. Bapak RW mudah-mudahan biar jadi bupati, amin. Cuman di sono Papua. Cuman kalau di sini kan sayangnya banyak ya. Kita doain mudah-mudahan Bapak RT, Bapak RW mudah-mudahan tahun depan bisa berangkat haji. Amin ya Rabbal Alamin. Para ibu-ibu, janda ada ini janda? Janda tua ada? Bang Haris urusanannya. Janda muda ada ini? Urusan saya ntar. Para ibu-ibu, para jamaah Maulidir Rasul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita nikmat iman wal Islam, sehingga dengan adanya nikmat tersebut kita dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka memperingati peringatan maulidnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilaksanakan dan milad putra setia ranting Sungai Bintaroh yang ketujuh ya Tuan Guru. Yang ketujuh dengan tema dengan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita teladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Sungai Bintaroh, Muara Bakti, Babelan. Makasih masih ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di sini menjadikan lantaran turunnya cucuran rahmat kasih sayang kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan saya doakan mudah-mudahan para jamaah yang hadir di malam yang penuh keberkahan ini, mudah-mudahan yang sedang usaha, mudah-mudahan usahanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum kawin mudah-mudahan biar cepat nikah. Yang mudah-mudahan yang sudah nikah menjadikan keluarga yang syakinah mawaddah warahmah dan diberikan keturunan anak yang salihin dan salihah. Dan mudah-mudahan ibu-ibu janda mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan kelak nanti di yaumil qiyamah mudah-mudahan dipertemukan oleh suaminya lebih ganteng lagi, lebih tampan lagi. Dan mudah-mudahan para jamaah yang pada punya utang mudah-mudahan pulangnya dari majlis yang penuh keberkahan ini mudah-mudahan biar utangnya kebayar. Yang sendalnya hilang, mudah-mudahan gak ada yang hilang nih ya. Mudah-mudahan digantikan sendal yang lebih baik lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam tak lupa kita curahkan kepada pemimpin besar kita Nabi Yuna wa habibuna wa syafi'una wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yang membawa umatnya minaz zulumati ilan nur. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya sebelum saya berpanjang kalam ngomong ngalong idul ngetan ngulon, tentunya saya alangkah baiknya mohon izin kepada para tuan-tuan guru, para sesepuh, para tuan-tuan guru ya. Saya mohon izin ya tuan guru, yang nama muja PA ya diundang begini ya. Yarin dah ya, adapun romana kita romana nanti kacang pelak mau bagaimana ya jadi ponten ini tuan guru ya. Yarin nama muja PA saya mah kemari akal-akalan nyari makan aja nya. Saya mah per-peran aja. Abang pulang dari sini Abang Haris segera mikirin mana dia pada berangkat tadi. Token saya lagi bunyi aja lagi ono. Ya. Bang Haris penjelasan nomor 42 ya. Itu ya. Mohon izin tuan guru, mohon ikhlas kalau tuan guru kita di hadapan kita ini ikhlas redha, insyaallah kita bakalan masuk surga dalam bareng tuan-tuan guru kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang sudah pukul jam 12 kurang 2 jam. Alangkah baiknya memang saya datang kemari langsung baca doa makan ini ya. Setuju Bu? Wah, pada lapar berarti udah ya. Setuju aja. Saya nggak berpanjang kalam, nggak panjang-panjang. Saya ceramah di sini. Saya bukan ceramah di sini. Saya mah hitung-hitung silaturahmi aja kemari. Karena hitung-hitung saya baru ini segejek-gejek baru nyaba butekan Sungai Bintaroh. Sungainya ada pun Bintarohnya ada nggak nih? Ada ya, ada ya. Alhamdulillah berarti sesuai dengan nama sungainya ada, Bintarohnya ada. Tuh, kebetulan Bang Haris sudah nyaba ke butakan saya, kebetulan di rumah saya depan ada saung dan kebetulan saung saya itu di atas kali, makanya di Kadilangu itu Pak ada namanya Sunan Kalijaga. Kalau saya Sunan Jaga Kali.
Iya, enggak ilah lebu mulu. Ada pun kadang lagi musim banjir kagak ngasuh-ngasuh itu ikan emas pada lewat Bang Aris. Iya, cuma kalau ditangguh pada hancur. Ya ilah kita payah kita. Wah, ribet yang begitu kita cara pun kita mandi kita nggak keluar ada ribet Bang itu yang kita ikan emas Bang gede banget ikan emas. La ilaha illallah. Tapi berkah ya Bu ya. Ya Bu, dah. Ya Bu, yang penting ibu-ibu tawa ya tawa udah Bu. Ngapain di hidup ya? Bu. Tawa ya tawa. Tawa di majlis taklim dapat pahala. Bu. Bu. Udah tawa ya tawa. Mikirin laki agak putih-putih. Ya Bu. Ya orang main di sawah mulu ya. Bu. Hidup yang penting waktunya sembahyang, waktunya ngaji, nanti Allah pasti akan ngangkat derajat kita. Kalau tawa bareng di majlis taklim begini kan enak, karena timpalannya bareng-bareng. Coba kalau tetangga sama tetangga Roman kagak nanya, Mang Tiora aja ditajil undang-undang begitu mah kagak aja dia ya. Kagak ada moli Roman kagak ogah mau datang aja Mang hidup dusun aja dia melongo ya depan gale Roman pada tawa dia tawa dewe kan. Nah, ini berabe yang begini nih. Iya, kalau begini-begini kan enak tuh tawa bareng-bareng tuh. Kalau saya mah Bang bagian PA-PA-nya aja nih Bang Haris ya. Nanti yang benerin guru-guru kita aja bentar yang bagian-bagian PA aja udah saya mah ya lagi mau PA diundang. Tapi saya girangnya dipanggil PA saya girang. Alhamdulillah. Kenapa saya dipanggil PA girang? Saya PA begini ngomong segini banyak yang nonton. Berarti kita PA berjamaah Bu ya. Alhamdulillah Bu ya. Ya udah yang begitu dah ya. Udah yang penting begitu tawa ya tawa di majelis taklim. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang Maulid. Peringatan Maulidnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggalkan kita berbulan-bulan. Tapi akan tetapi sampai saat ini di mana tempat, di mana majelis ta'lim, di mana masjid, di mana suatu langgar atau musola masih mengadakan peringatan maulidnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini malam kita masih memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah menjadikan suatu tanda bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, cinta nggak kepada Rasulullah? Cinta enggak? Cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak cukup dengan hanya ucapan. Akan tetapi kalau memang kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nih bibir kitanya, Bang, lisan kita ini sering-sering kita basahi dengan memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bu, sholawat dembat. Yang banyak amalan selawat juga salmo aja. Karena nenek-nenek begitu kalau megang tasbih, kalau kagak biasa zikir emang begitu, yang kagak biasa selawat begitu, nggak tasbih romana lama amat ini ujungnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Ya lama amat ini Allahumma sholli ala sayyidina. Orang yang kalau kagak biasa begitu romana tangeh buat mintirin tasbih. Tapi kalau orang udah biasa mah romana enak aja cetem aja Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Enak nggak Bu? Bu, kalau memang kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pulang dari majlis Maulid ini, ayo kita memperbanyak baca sholawat kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin وأخرجنا من بينهم وعلى آله وصحبه. Lebih kencang lagi nya. Allahumma sholli ala الظالمين وأخرجنا من بينهم وعلى آله
Satu kali lagi, ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghini al-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi ajma'in. Enak nggak Bu selawat? Enak nggak? Bayar nggak? Agak kan? Kadang kita lebih cetom sama yang bayar-bayar. Yang kagak bayar kita romanan gelajis buat ngerjainannya. Bu, kalau memang kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini menjadikan satu tanda bukti bahwasanya butekan orang Sungai Bintaro ini membuktikan cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para panitia dan juga panitia-panitia yang lain sudah menyiapkan berbulan-bulan yang lalu, baik keliling-keliling proposal, keliling-keliling kampung, bahkan ujiannya banyak. Ada yang rumah diketok assalamualaikum, nyautin dalam orangnya kagak. Ada di sini yang begitu. Dia diimpeng rumahnya di Peliun, lah orang bu proposal assalamualaikum, nyautin dalam orangnya kagak, berarti di dalam orangnya mending itu. Ya. Kalau memang kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya kita harus berani berkorban. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam korbannya, bahkan harta nyawanya, keluarganya, semuanya ditaruhkan untuk demi cintanya kepada umatnya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi. Pentingnya kita tunjuki rasa cinta kita kepada Rasulullah. Karena apa sebab? Karena Rasulullah cinta kepada umatnya dunia sampai akhirat. Ustadz, mana buktinya kalau bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cinta kepada umatnya? Tuh Rasulullah ketika pengen dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui wahyu dari malaikat Jibril alaihi salam, ya Muhammad, bahwasanya nyawa yang muliamu hari ini akan dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu malaikat Jibril ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Jibril, dapat kemuliaan apa engkau ingin mencabut nyawaku? Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertanya kepada malaikat Jibril alaihi salam, turun hadis kursinya Allah Subhanahu Wa Taala, inni haramtu alal jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Ya Muhammad, kenapa nyawa yang muliamu saat ini akan menghadap kepadaku? Karena akan kuharamkan surgaku dimasuki oleh nabi-nabi lain sebelum kamu ya Muhammad memasuki lebih dahulu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saking khawatirnya, saking sayangnya, saking cintanya kepada umatnya, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berucap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Rabb, lalu bagaimana dengan umat-umat saya? Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Tenang ya Muhammad, akan kuberikan jaminan kepada umat-umatmu. Inni haramtu ala sairil ummami hatta tad'ullaha ummatuka. Akan kuharamkan umat-umat lain memasuki surgaku sebelum umatmu Muhammad lebih memasuki lebih dahulu. Alhamdulillah. Bu, mau masuk surga? 3 orang nyaut. Bu, mau masuk surga? Mau? Mau masuk sendiri apa dimasukin? Saya mau nanya. Bu, mau masuk sendiri apa dimasukin? Saya nanya ini jawab. Hah? Bu, mau masuk sendiri apa dimasukin? Hah? Masuk sendiri. Emang bisa masuk sendiri? Bu, kalau memang kita pengen masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya ada syarat-syaratnya. Makanya Rasulullah membuktikan rasa cintanya kepada umatnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dicari bukan anak-anaknya, yang dicari bukan bininya,
yang dicari bukan keluarganya, tapi yang dicari umatnya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, yang dia cari lisannya ummati, ummati, ummati. Tuh Rasulullah, Bu, Bang, Rasulullah pengen dicabut nyawanya ketika bahkan Rasulullah sedang merasakan sakaratul maut, tapi yang lisannya yang dia cari, yang dia ucap adalah umatnya. Alhamdulillah. Beda sama butekan orang Sungai Bintaro. Sungai Bintaro jangankan lagi sakratul maut, lagi meriang aja emang rada cengeng. Ngerinti minum aspirin, kekuru pakai spray. Ya Allah, pala kayak dicocok tamat ini, mata gue kunang-kunang. La ilaha illallah, hidup begini amat, ya Allah. Ya elah, mana beras kagak kan. Begitu benar nggak, Bu? Bu, ketika kita lagi sakit aja, lagi meriang, ya Allah, ya Allah. Tuh, kita lagi sakit, lagi meriang, minum aspirin, kekuru pakai spray. Nginget Allah, pasti buat ya Allah. Ya Allah aja, sehat aja dikit, keder nyari majelis taklim agak ketemu. Bener, Bu, sehat aja dikit, keder nyari musola, matanya kotok-kotok ayam, musola. Bener, tuh kita terkadang, kita masih kadang kurang rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya saya bangga, saya girang buta-butakan orang Sungai Bintaro ini, malam-malam begini nih anak-anak muda khususnya masih nyempetin duduk di majelis taklim. Mudah-mudahan ini satu tanda bukti bahwasanya orang-orang yang ahli ibadah semuanya. Amin. Kelihatan tuh orang-orang ahli ibadah semua, mukanya pada terang. Ada lampu. Lampunya kagak gelap ya. Bu, tuh Rasulullah dibuktikan rasa cintanya kepada umatnya, mau meninggal aja yang dicari umatnya. Beda dengan kita, kalau kita pengen meninggal, kadang yang kita cari anak kita. Ya Bu, kalau laki yang dicari bininya. Nyalu mana nyalu? Nyalu mana? Makanya anak tanamkan ilmu agama terlebih dahulu. Makanya kalau orang tua nih lagi sakratul maut, engkong kita lagi sakratul maut, kita lihat dulu Romana napasnya masih ada nggak di perut. Kalau Romana napasnya tinggal secomot, cuma di leher dong, dilek-lekan. Kita jangan bacain talqin dengan la ilaha illallah. Emang tuh aki-aki udah napasnya tinggal ngabisin leher doang, hingga nggak dibisikin sama cucunya, Kong. Kan begitu dia nangis tuh bocah. Ya, Kong, baca Kong, la ilaha illallah. Kong baca Kong. Apa kata Kong? Tiba ngelak doangnya. Kata malaikat, lah apa nih ini dia nih? Bu, makanya kudu paham. Makanya kata Amil begitu, tanda-tanda orang pengen mati biasanya perutnya udah ada kendor dikit. Makanya dalam satu riwayat, Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam satu kutipan kitabnya, ciri-ciri orang 100 hari ingin dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu ada tanda-tandanya. Apa tanda yang pertama? Orang akan merasakan tali pusernya ketarik, sakit. Dah. Kapan dia ngerasainnya? Pada asar. Tapi ngerasain sakitnya nggak lama, paling lama banget dia semenit. Kapan ngerasainnya? Pada asar. Itu ciri-ciri orang 100 hari pengen dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya saya nanya sama orang butakan sini, tadi asar ngerasain kempong ketarik apa kagaknya? Kagak. Alhamdulillah. Berarti harapan masih jauh dah. Kemudian ciri-ciri orang 100 hari pengen dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan, orang akan merasakan nih pala embun-embunnya sakit. Dah. Kayak dicocok kalau bahasa kitanya. Kapan ngerasainnya? Pada asar. Dan ngerasainnya nggak pernah lama, minimal 1 menit. Langsung hilang, cuman sakitnya kebina-bina. Kira-kira tadi abis asar ngasihin pala apa kagak nih? Bang, ngasihin pala kagak? Hah? Ngasain ya? Enggak, ini berabe ini. Ini berabe ya. Kalau 100 hari pengen cabut nyawanya,
Kalau tadi ngerasain pala kayak dicocok berarti kurang 99 hari. Pikirin itu. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga kata Al-Imam Al-Ghazali, ciri-ciri hamba Allah pengen dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasakan menggigil sampai tulang sumsumnya, walaupun dia kekurung pakai spray 6 biji masih menggigil aja. Dingin, menggigil. Kapan ngerasainnya pada asar? Saya pengen nanya lagi nih. Butekan orang sini tadi ngerasain menggigil nggak pada asar? Hah? Kagak. Yang benernya? Kagak. Alhamdulillah, berarti harapan masih panjang ya. Cuma kalau Romanya udah ngerasain menggigil, tali pusar ketarik tuh, kempong rasanya njuluk, bun-bunan kita kayak dicocok rakit, mata kita kotok-kotok ayam, diri Romana kagak jedeg, ya ilaha illallah, dia begitu pikirin itu. Udah banyakin sujud. Kalau termutakan saya makan yang enak-enak udah, buru-buru makan yang enak, makan enak lagi sedekah doang. Ya Bang, ya Bu, tuh Rasulullah saking cintanya kepada umatnya ketika meninggal, yang dia cari umatnya bukan anak bininya. Makanya saya sering bilang Bu di majelis talim ibu-ibu, ama laki jangan kebuatan demen banget. Lah Ustaz yang agak-agak aja, yang ada juga kita harus bersyukur. Laki saya berkatanya, coklat tua juga saya harus sayang. Ini kan kita rata-rata coklat tua Bang ya, bukan hitam bukan. Cuma coklat tua doang, cuma rada metalik dikit. Saya lindung tengah riwang-uang. Ya Bu, saya bilang di mana majelis talim Bu, jangan kebuatan demen sama laki. Karena sebab ketika kita meninggal, belum tentu tuh laki kita. Bu, makanya di majelis talim ibu-ibu, masya Allah, di mana majelis taklim tuh majelis taklim makmur. Makanya kalau majelis talim ibu-ibu, apanya juga dia enak dia. Resep aja dia, selawatan aja, syairnya nemu aja dia. Tuh, makanya buta-butakan ibu-ibu kalau ngaji kan tengah riwang-uang jangan ngidupin mic. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi jidna ilman nafi'a wa wafiqna amalan. Apa alasan saya bilang ibu-ibu jangan buatan demen laki? Diterusin teman nenek syairnya. Walau dirimu cantik jelita, Israel datang tiada berharga. Nenek mati apa yang ngembeng? Gayang dia mau mati. Biar katanya kita cantik banget nyak, pakai bedak pipa, mau bedak merek Wardah kayak. Merek Wardah kan yang termasuk produk yang paling bagus dia. Makanya bedak Wardah satu setnya dia itu satu paketnya 1.641.100 rupiah. Emang lagi diskon jadi di MM. Di bawahnya Wardah itu ada namanya merek pipa. Pipa juga kan ada grade-grade-nya. Ada grade A, ada grade B, ada grade C, bahkan sampai grade E. Kalau grade A memang rada mahal dia, 980, 81, 21 rupiah. Tuh yang grade A. Kalau yang grade B 715.400 rupiah. Kalau grade C-nya dia harganya 516.201 rupiah. Kalau grade E-nya dia paling murah 175 di Shopee. Itu bedak Pixi. Di bawahnya Pixi ada namanya pipa. Pipa juga ada yang cakepnya. Yang paling bagus dia ada 866.321 rupiah. Kalau bedak pipa dia paling banyak tipe-tipenya. Bahkan dia ada tipe sampai tipe jet. Ada pipa, bedak pipa tipe jet. Pipa nomor 4. Yang paling terpopuler di butakan kita. Bener Bu? Makanya Amil hafal banget bedak pipa yang gambarnya itu kembangnya warna merah, itu kayak buntuknya namanya kayak puntarian, udah itu dia. Ini bapak-bapak bininya pakai bedak apa ini? Bedak pipa. Waduh, hasilnya jujur kita bertepat Bang.
Tuh. Walaupun kita pakai bedak mahal banget, biar katanya harta kita berlimpah, biar katanya kita sehat banget, ketika Israel datang, cantikan ibu-ibu nggak ada harganya. Benar? Kan tadi saya bilang, walau dirimu cantik jelita, Israel datang tiada berharga. Israel kagak bakal ngimplang. Gua nih hidungnya ada mancung nih, cakep ini bocahnya. Jangan cabut. Kagak, lah cabut. Mau dicakap, mau botok, mau blomok, gua cabut. Mau udah waktunya. Bah, udah tua terusan nenek-nenek. Suami menangis sebelah mata sambil memikir. Wah, tuh Bu, makanya semua teman laki. Jangankan kita matinya, Bu. Lebihnya nih ibu sebelain. Jangankan kita matinya, lagi sehat aja dikit ya. Lagi pacaran doang kita juga lagi pacaran kita kadang lagi ngancong aja kita ya. Laki kita lu zaman-zaman pacaran, lagi zaman-zaman lagi misalkan lagi ada kamu kita lagi ada hajatan nih manggil topeng di pojokan gue jangan gitu dah. Emang modalan nangka dong di bopong dulu zaman dulu pojokan di rumahnya Jasenol itu sampingnya pas banget ada pelda pembuangan sampah depannya combiran. Pas yang cowoknya juga lakinya romana pakai kaos kutang oblong yang merek sewang. Ya, tanah itu tanah koin apa-apaan itu ya. Kan ketarik hal duduk begitu, kentutnya kita tahan. Kan lagi pacaran memang begitu. Biar katanya itu kaki kita dengkul kita dirame-rame sama nyamuk. Lah emang kita rasain tetap kok kita tahan aja begini. Gak malu nepok depan cowok kita. Bener. Kentut kita tahan, nyamuk kita gak rasain. Juga pas pulang ngancung. Gua kedik aja begini. Biar kalau gede-gede banget, wah dirasain aja. Orang depannya comberan. Nyamuk kebun. Gua ilah kalau buatan yang gigit mata kita juga mendelik ukurannya. Cinta kita ada batasnya. Bener. Cinta kita ada batasnya, lagi pacaran doang kita. Ya ilah pakai baju samaan kondangan, Neng udah siap-siap itu, Neng. Ya, kalau mau roman Neng udah siap, ini apa-apa. Tuh dipapak itu. Kalau kita kondangan ini pas kondangan pakai baju samaan gua dia habis beli itu kemarin di Lajada itu pakai baju sama apa namanya itu yang namanya batik ya pakai baju samaan gua jualan begitu mana. Kalau Bang Grimis doang jalan nih. Ya Allah Bang gitu. Apa kata lakinya hati-hati Neng. Ya Allah jangan sampai tergores sakit Neng. Tapi mata kayak Neng enggak apa-apa itu lah kagak Bang. Tuh. Lagi pacaran Bang. Sampai mata keok aja diimplang sama lakinya. Mata keok Neng apa ini enggak melejit enggak enggak melejit ini enggak Bang itu jempolnya masih ada Bang paling Bang kepleset dikit doang pas dia udah kawin punya anak satu apalagi punya anak 3 laki lagi nyarap depan TV itu bini mana rambutnya beriap lagi pret gua itu kentut gua kagak dipikirin sekali kagak mikirin tuh lakinya lagi nyarap lagi cogron cetoggot enggak dua-duakan jengkol. Lakinya lewat itu bini pret juga itu kanan udah gede engsel lah. Ono yang tawa geli romana dia ono. Ya dia kayaknya ono. Ya. Oh, cinta kita ada batasnya. Lagi pacaran doang kita main sayang-sayangan punya anak 3 2 laki lagi nyarat itu pret itu aja. 2 ilaha illallah lagi pacaran doang kita kagak ngaso-ngasonya itu namanya wadonan kita Bang kagak ngaso ngimplang kaca mulu. Pengen pedang. Lah ada ngaso-ngasonya lagi pacaran. Ntar punya anak 3 udah segen udah mau dandan. Nah, yang paling teman-teman dandan lagi mau ngaji. Itu gak ngaji Roman Plebong ada dandan juga, Bang. Ini gua mau ngaji nih. Nasi kering di genteng angkatin Bang, ono Bang. Ya Allah, lu jadi laki, Romana ada doang Bang. Gak ada sakit makanya doyan, tapi pengen ngaji tapi maki-maki laki. Emang kadang kita Bang jadi laki serba salah. Laki kagak pulang, matanya panjang tuh gini. Laki nggak pulang hanya 3 hari aja lah, matanya panjang. Udah gitu emang kagak gablek duit, kagak ngaso-ngasonya. Mau berjangkit mulu. Dia gua kawin sama nyalu, gagal ini kagak buru-buru untung ini toh. Udah gitu lu makan gugar lagi lu dikata sakit makan doyan. Ilah punya anak 3 yang atu matanya kotok-kotok ayam, yang atu buader dibilangin yang atu dikata sakit makan doyan. Orang mentong, orang sana begawe kemana kayak mentang-mentang laku enggak baru agak pulang, orang gantiin gua nyari nafkah kayak bagaimana? Apa kata anaknya? Ya ngomong mulai nenek-nenek. Cepet gua tuh ngomong.
Gua ilaha illallah nggak bujangit lagi aja tuh bini yang laki 3 hari agak pulang-pulang. Mau beli beras agak ada duitnya. Laki agak pulang. Pas tuh laki-laki lagi demen modern lagi. Waduh, ini mukanya agak yang enak ini. Bu, ya Allah, Rasulullah mau meninggal aja, kita yang dipikirin. Kita kan semua bakalan mati ini bang. Bu, kita semua bakalan mati ini. Mati apa kagak nih kita? Mati. Bisa jadi nih yang ngomong belakangan. Nih depan saya duluan. Yang namanya mati kan ngajak. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau mau udah waktunya mau dicabut, cabut. Ijroil, saya lagi berak, belum cebok deh kepet. Gua udah mau kepet-kepet loh, cabut. Udah agak mikirin tempat. Tuh Ijroil, agak mikirin tempat, nggak mikirin waktu. Mau dia muda kek, mau tua kek, mau miskin, kaya, agak gabak duit, banyak duit, mati. Ustadz ngomong mati kasar amat. Mati itu bahasa Al-Qur'annya. Mana contohnya? Inna sholati wa ma. Kagak ada orang baca wa ma meninggal. Agak urip didengar di kuping. Makanya mati itu bahasa Al-Qur'an. Kita semuanya bakalan mati menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang perlu kita persiapkan? Amal ibadah kita, amal soleh kita. Kalau kita pengen masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, tentunya itu ada syarat-syaratnya. Sembahyang kagak, ngaji kagak, sama guru rada gedeg. Ada di sini yang begitu. Ngaji kagak, sama gurunya rada gedeg. Mana orangnya? Ngaji kagak, sama gurunya rada gedeg. Gurunya dia ngomongin, lu tahu nggak cek? Itu guru anu ya, Allah, iya gua demen banget itu, mukanya aduan banget, cek. Lah guru dikata muka aduan. Lagi lemes banget. Orang yang ngomong-ngomongin ulama, yang ngomongin gurunya. Sepi ini. Orang yang begitu tuh hidupnya nggak bakalan berkah. Tadi kita dengar tuh qoriah yang jilbabnya pulung banget. Bismillahirrahmanirrahim. Belum kena kopi begini suara. Bu, tadi kita dengar qoriah. Kita tahu huruf alif lempeng itu barokah dari ajaran seorang guru. Kita tahu huruf waw melengkung itu barokah ajaran dari seorang guru. Kita tahu huruf lam alif keblebed. Begini ya kan ya, keblebed. Itu barokah ajaran dari seorang guru. Maka jangan macam-macam sama guru. Siapa orang yang utak banget sama guru, rezekinya akan berkah. Apalagi ngomong-ngomongin guru, ngaji kagak ngomong-ngomongin guru. Lah ini begini belangsak udah. Yang begini jadi pulhuin udah. Dia tarapun ya, ini diomongin amil, diomong-ngomongin, ustaz diomong-ngomongin, ustaz diomong-ngomongin. Yang begini besok matinya jangan dimandiin, setir aja udah. Lagi lemes buat hidup ah. Agak bakalan berkah. Kita ngomong-ngomongin ustaz, ngomong-ngomongin guru, agak boleh kita ngomong-ngomongin. Seburuk-buruknya seorang guru, itu adalah kelebihan seorang murid. Makna kalimatnya, sesalah-salahnya guru, itu sebenar-benarnya murid. Paham gak nih saya ngomongnya? Makanya ikutin guru-guru kita. Apalagi di sini, Butakan sini masih ada guru kita yang Klaten ngajarin alif-alifan pada anak-anak kita. Kita sejahterain hidupnya. Ini kadang kita nitipin anak doang, sama banyak yang punya keketeng. Kayak Butakan saya, kalau mati malam Jumat, alhamdulillah saya punya murid 82. Udah 83 kali main kuntet. 83 saya main kuntet. Malam saya ngirim bayaran tuh bocah ya ilaha illallah. Nyampe habis maghrib. Assalamualaikum. Salam. Nih guru saya bayaran 1.000 bertiga. Dia ngaji bayar 1.000 bertiga. Boleh jadi guru kampung agak gemuk. Pentut pegangan tiangnya. Pentut pegangan tiang. Yang buatan pelit sama guru.
Kalau dibutakan kita, kampung kita masih ada ulama, masih ada guru yang ngajarin lekar, yang ngajarin Iqra, yang ngajarin Quran kepada anak-anak kita. Tentunya kita yang nitipkan anak kita kepada seorang guru. Tentunya orang tuanya kudu makmurin, sejahterain itu seorang guru. Kalau guru nggak ada, dibutakan kita, berarti kalau kita mati, siapa yang mimpin kulhu? Benar? Kalau kita agak cinta sama guru kita, kalau guru kita agak ada, kita gedek sama guru, kalau kita mati siapa yang mengajiin? Setelin Muhammad, YouTube. Dua, sama guru biar sayang. Bu, ngaji ya? Tiap hari apa? Senin. Ya kalau ibu-ibu udah saya yakin dah. Bisa dibutakan saya juga, hari Senin ada, Selasa ada, Rabu ada, hari Kamis ada, ya. Terus hari Jumat ada, Sabtu ada, giran hari Minggu dia jalan-jalan tuh, lakinya malah lagi prek dia, agak lembur. Tuh, emang kalau ibu-ibu begitu. Makanya kalau ibu-ibu biasanya majlis taklim di mana aja, Pak, itu yang namanya wadon kan hawa ya. Hawa artinya mangap, hawa. Hawa artinya mangap. Tuh, makanya kalau majlis taklim bapak-bapak Adam artinya mingkem, Adam. Maka tiap malam Senin dibutakan saya, guru membuka kitab tafsir Jalalain, tuh bapak-bapak pada nunduk semua, kusuk semua. Nyimak kagak pada pulas. Sepi dia mah. Taro pun ya dikasih makan ini depan nih, kalau kaum Adam nih bapak-bapak biasanya cuma celam-celam doang, kayak unti tilis-tilis doang dia makan. Tuh kalau taklim bapak-bapak beda sama Hawa. Taklim ibu-ibu Hawa mangap, gurunya baru buka kitab recet banget. Ustaz sama nanya, ya ilaha illallah, padahal itu gurunya baru ngelet kitab, guru dikelet entaran banget. Guru sama nanya, ngapa itu atayat nunjuk, pakai telunjuk nggak pakai jempol. Dia ini biasanya ibu-ibu yang begini nih yang bayar anak kagak ini. Nggak usah ngomongin bayaran mulut. Zaman sekarang mah Bu, begini saya umpamain, seandainya ilmu dibandingkan dengan harta berlian sebanyak apapun, tidak ada bandingannya. Jangankan kita ngaji, kenapa kudu bayaran? Bukan berarti seorang guru pengen ngarepkan bayaran. Kita yang ngaji, yang ngambil ilmu guru kita, biar pada punya keketen. Dibutakan saya pasar Bojong, kalau belanja bini saya di pojokan tuh, habis subuh, habis nyarap, kebetulan belebek di pojokan ada WC. Ada nggak? Ada, berak aja 2.000-nya. Berak 2.000, kalau tak berak-berak udah lu pikirin dah. Dia begitu aja, saya kasih contoh. Berak aja 2.000, kalau tak berak-berak itu berak doang tuh bayar. Apalagi menuntut ilmu ngaji yang bakal menuntun kita ke jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nih kadang kita didik anak juga kadang bangga buat nyanya. Tuh alhamdulillah anak saya tuh kemarin dapat kontenan 11,5 tuh pelajaran bahasa Inggris wajah kenal. Apaan anak bahasa Inggris lagi dibangga-banggain. Nih kalau nggak mati baca Yasin. Timang wawa doang apaan itu? Baca Yasin kagak semenggah. Bu, tanamkan ilmu agama terlebih dahulu kepada anak-anak kita. Makanya terutama kalau ada guru ngaji, guru lekar dibutuhkan kita sejahterain hidupnya. Kalau guru kampung kita hidupnya sejahtera, agama bakalan berjalan enak. Yang namanya seorang guru ngerasa dititipkan ilmu, biar katanya bininya dari pagi kagak nanya, beras kagak gablek, gas mau habis, tetap waktunya kewajiban yang ngajar. Pas dapat yang ngaji lagi bocah buat yang atuh mata kotok-kotok ayam, yang atuh kuping rada budeg. Ya ilah, ada yang ngaji sama gurunya 8 tahun. Fatihah agak lulus. Ada. Guru sabar aja. Apa kata gurunya? Udah lancarin ini. Pas ini tes lagi, mohon maaf giginya agak lebih. Baca Fatihah 8 tahun agak lulus. Apa kata gurunya? Alaihim. Apa kata gurunya? Alaihim. Sabar tuh guru ngadepinannya. Nih, tegesin ini. Alaihim. Narik napas lagi gurunya, astagfirullahaladzim. Alaihim. Romanen gurunya makin lama makin tinggi. Alaihim. Kalau udah kebayang,
Kebayang muka bininya dari pagi meremut aja, agak nanya-nanya, beras agak gablek, gas mau habis. Alaihim, ditablak aja tuh ninggal lekan. Alaihim, ditekep, apa kata muridnya? Alaihim. La ilaha illallah, sabar banget guru. Seorang guru ngerasa dititipin ilmu, sabar dia ngajar. Bahkan Bu, saya kasih bocoran pada malam hari ini. Ibu-ibu yang hari ini sampai saat ini masih ngaji sama ustazah, sama ustadz, perlu ibu ketahui, kalau ustadz lekar yang jiwanya didik, setiap dia di kandungan malam, sholat tahajud sujud, dia doakan kepada anak-anak murid-muridnya. Nih, saya kasih bocoran. Cuman kan kalau model kayak guru yang ngomong, takut kagak ada yang percaya. Makanya saya wakili nih para guru-guru saya. Ilmunya keketeg. Ngaji 15 tahun. Uruk bangetnya. Kan setahun sekali, dikit lagi kita bulan Rejab ya. Udah Rejab ini ya. Rejab Roah. Ya, dikit lagi puasa. Biasanya majelis taklim, kalau penyambut bulan puasa, biasanya kan ada acara tawakufan. Bener. Uruk banget setahun sekali. Ini kadang kagak ibu-ibu talim zaman sekarang punya grup WA doang. Cek ini bagaimana ini kita? Kapan nih kira kita tawakupan? Udah malam hari minggu depan kali ya. Ini kira-kira bagaimana Cek ini buat guru kita? Ya dan ini gue goceng pertama. Oh, tiap kali. Sama guru setahun sekali goceng tabungan. Orang mah urbatnya tahun sekali kita pikirin guru kita kalau acara tawakupan punya murid misalkan 45, apa seorang 5 juta? Apa orang 7 juta? Apalagi sekarang 8 juta. Ini kan saya lagi menghayal aja nih. Coba kalau punya murid 45, seorang 8 juta. Buat tawakupan penumpang talim, saya yakin itu guru badannya glomo. Tahu glomo? Ajer sama orang, mana Cek? Mana Pak? Lah murid 8 juta seorang. Mana Cek? Mana Pak? Mampir Cek, sama Mindo. Susahnya guru terkadang tanpa diketahui oleh seorang murid. Padahal guru dulu nuntut ilmu, lah emang belajar Allah mah gampangnya. Coba buta-butaan bocah ini kita pada pakai songkok pulung-pulung banget. Lah ngapalin doa berak aja sangat bejat. Bener kagak dong? Lah ada yang hafal 3 hari baru hafal, ada yang sebulan, ada yang 6 bulan, ada yang sekarang kagak hafal-hafal. Otak manusia beda-beda. Allah mah ini, Allah mah ini, Allah mah ini, Allah mah ini, Allah ini doang. Ini apaan? Doa berak aja dia ngapalin apa ya? Belum ilmu ikhlas dulu semua nahu semua ada-adanya. Al-Qur'an tajwid ya sudahan. Yang paling yang ngebet. Belajar Allah mah agak gampangnya. Kadang kita ngaji sama guru ilmu jodoh kita ambil. Kadang keberkahannya nggak ada. Boleh jadi karena sebab kadang kita kurang memakmurkan guru-guru kita. Tapi pikirin ini Bu, saya ngomong emang begini nih, di mana aja saya angkat derajat guru-guru kampung, biar pada idep, biar pada punya pikiran. Emang tega apa? Guru kampung, udah elah napas, cara di leher doang. Lakinya bininya ngasong-ngasong ngajakin jalan-jalan mulu. Murid kagak berbayaran. Kali motor-motor dapat proyek tanah munjung, ngapain? Ngajiin. Nih ya, ilaha illallah, orang-orang pada pulang lagi baca Quran aja amma yatasalun. Kadang yang tuan rumahnya udah keketek juga lagi. Biar semena-menanya. Emang yang ngaji 8 orang dikasih kopi teman gua saset. Apa kata gurunya dari tarang belah udah ini. Mampu ngaji di kuburan, samping pun rengas lagi kuntilanak ada banyak. Bu. Nih. Biar punya keketek. Doain seorang guru kita. Bagaimana caranya menyatukan batin kita kepada guru-guru kita? Setiap sujudnya kita, setiap doanya kita selipin nih guru-guru ngaji kita. Ini kadang guru sekolahan doang kemarin hari guru. Ya. Yeah. Dibeliin buket doang itu, ambil gocapan, ketean, sama beng-beng. Guru ngaji, man ana laulakum. Videonya doang dikirimin. Yang guru sekolahan doang.
dikasih buket itu ada warna-warni, ada yang merah, ada yang putih. Guru jasamu, terima kasih kamu sudah mengaji. Ya, apaan? Sama guru ngaji pada lupa. Guru ngaji dulu utamain. Ada yang dibikin status, ya ilaha illallah, besok hari guru kita pada kumpul-kumpul nih Bu ya. Di buketnya warna biru semua, ucapan semua, banyak pada melirot. Pas itu guru kamu, guru lekar lagi ngetin status aja dia. Pengen tahu dia punya pikiran apa kagak ini. Tuh anak murid yang satu lagi nyampe lagi kelas 2 itu dia membawa buket itu, ada yang ngasih roti, ada yang ngasih apa tahu, ada yang ngasih baju batik, ada yang ngasih sepatu buat guru sekolahnya. Sama guru ngaji kagak, dikirim video doang. Mana anak apaan? Tanpa guru saya bukan apa-apa. Di mata lo. Ini bukan beda-bedain guru kampung sama guru lekar, bukannya. Jadi guru tuh mudah, tapi yang jiwanya didik tuh susahnya. Pahamnya? Mohon maaf, ini bukan beda-bedain. Kalau ada guru sekolah ini mohon maaf ini. Ya Tuan Guru ya. Bukan saya beda-bedain guru sekolah sama guru ngaji. Kalau guru ngaji jiwanya didik, dia tahu murid-muridnya yang romana rada otaknya rada bebel, kebayang mukanya tiap sujud. Ya mukanya agak bayar-bayaran ya sudah, jatra banget mukanya. Berdoa aja dia. Kalau guru sekolah mohon maaf, lagi penees, mending mau ngajar udah. Mau coba bego sama kagak kek. Iya, angguran gue pondok 11,5 nih bocah. Bener Bu? Bu. Biar hidup sama guru ngaji. Biar hidup. Jangan ilmunya dong diambil. Ini butakan saya apalagi Bang? Ya parah banget dah butakan saya. Butakan saya ono kamu Bogor. Mengaji sama gurunya 10 tahun. Kan namanya gurunya mengisi keruangan, emang dia sisain sama babanya itu dapat warisan, dapat cuma 15 meter dibikin kandang ayam. Itu bocah pulang ngaji ke ayam guru dicolong. Ya ilah kagak ngasuh-ngasuhnya guru yang nahan napas mulu, isi gopar mulu. Lah pas ini ayam jago pasti masih ada 8, ini tinggal 4 ini. Dicari sono pakai baterai. Nah ini ayam yang nyampur kali cepiah ini kali ya. Sama apa kali ini lah. Agak juga dicari-cari pas diimpleng-impleng gurunya Romana Multa Asam dia ke depan tuh warung beli rokok deh tuh. Sama Madura pas diimpleng-impleng lah ada anak bocah daripada bakar. Guru mana itu? Ke warung itu. Pas balik lagi, guru mau makan ini ayam. Padahal tuh ayam gurunya. Ngaji sama guru. Nuntut ilmu sama guru, ayam guru dicolong. Ini murid sama geledeknya yang begini nih. Ini murid yang begini digoreng lengket, dimakan pahit, disop anyep, disate hancur, dibuang sayang, ada gregetin ini begini nih. Paham ini Bu? Mari kita doain guru-guru kita, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya. Amin ya Rabbal alamin. Kenapa kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ketika Rasulullah membuktikan cintanya kepada umatnya, ketika nanti Rasulullah ketika sudah masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, tuh Rasulullah sudah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mondar-mandir kayak orang beringsang, kayak orang agak betah. Yang punya surga diimpleng tuh Rasulullah, romannya ditegur juga. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Muhammad, enggak betah di surga. Betah ya Rabb. Kurang fasilitas. Cukup ya Rabb, air aqua. Bisa ngambun. Boleh setegukkan air. Kopi belum? Apa belum? Udah cukup ini. Lah tuh Romana mau kalau bete banget, boring banget itu. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya Rob, saya lagi mikirin umat saya, ono keadaan apa gimana ya? Lalu bagaimana maumu? Saya pengen keluar aja dah. Lu pengen keluar dari surga? Iya. Bimbang aja saya, ono kagak mata kering aja kering nggak bisa tidur ini. Saya ngeringu ke sono, masih mikirin umat saya. Mata saya kering aja gak bisa tidur. Nah, umat saya bagaimana? Udah makan apa belum? Terus bagaimana mau ya Muhammad? Keluar aja ya Rob. Coba bayangin. Udah ada di surga, Bu. Pengen keluar, cuman pengen ngimpleng kita nih umatnya. Itu Rasulullah. Ada gak pemimpin yang begitu? Ada? Ada? Pemimpin kita kan begitu doang. Belum jadi doang kita dibeliin tiker. Rebana, Bu, butuh apaan? Rebana. Amri, rusak ya, gue beliin anunya nih sepulnya. Tenang aja Bu, pilih nomor ini, pilih saya, insya Allah jalanan rata sama air. Lebu mulu, janji mulu. Tapi kalau Allah sudah janji, tidak bisa diingkari. Udah pasti janji Allah Bu. Tuh Rasulullah saking cinta kepada umatnya, udah di surga,
pengen keluar, cuman pengen nengokin umatnya. Tuh, mulai kayak kita cinta, kan saya bilang tadi ada batasnya, lagi pacaran doang. Udah punya anak mah cinta kita pudar. Bener? Ya Allah. Makanya pentingnya kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti Bu, ketika terjadi kiamat, semua alam hancur-hancuran Ibu. Ini Ibu tekan kampung Sungai Bintaro, habis rata semua. Air laut tumpah, gunung pada meletus. Akan terjadi hari kebangkitan, itu hari kiamat. Bahkan semuanya makhluk di dunia ini dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikatnya Allah Subhanahu wa taala dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amyang saat itu. Tahu amyang? Sepi. Cuman Allah doang dewek-dewekan. Allah menyombongkan dirinya, la ilaha illa anna. Tiada Tuhan melainkan aku. Allah menyombongkan dirinya. Pantas nggak Nyak? Pantas, udah nggak ada lagi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mana tuh Fir'aun yang semasa hidupnya ngaku dirinya perkasa, mengaku dirinya raja yang paling berkuasa. Kalau memang dia berkuasa, nongol. Agak nonton acan-acan tuh Fir'aun. Wah Allah, kiamat. Saudara Haris, mana saudara Haris ini ya? Tuh kata Allah, wah, agak ada juga ini, agak nonton acan-acan. Wah, orang di kiamat. Siapa yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bu? Pertama itu malaikat Ridwan. Ridwan, labek ya Rob. Siapin surga. Buat siapa ya Rob? Akan kubalas hamba-hambaku yang semasa hidupnya sering sujud kepadaku. Dia walaupun lagi meriang masih nyempetin duduk di majelis taklim. Dia sayang sama gurunya. Dia cinta buat sama gurunya. Dia kagak kutak buat sama guru ngajinya. Ada beras-beras nggak kepake, diantri ke rumah gurunya. Ada duit-duit nggak kepake, diantri ke rumah gurunya. Yang begini Ridwan, siapin surga buat hamba-hambaku. Tuh, Bu. Makanya muntah-muntah sama guru. Ada duit-duit nggak kepake, anterin sama guru. Kalau ada beras-beras nggak kepake, beras IR apa senendane, anterin sama guru. Ini kadang kagak, utak banget. Setelah Ridwan, Malik, labek ya Rob. Siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Akan kubalas hamba-hambaku yang bajingan tangi sama gurunya rada gedeg, sama mau salah rada piora aja, mau ngomong-ngomongin cetong banget nih, mukanya klimis banget, ngomong-ngomongin orang mulu, nguji orang mulu yang begini, masukin saudara, siap ya Rob. Tuh Malik tuh Bu. Kedua yang dibangkitin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala Jibril, labek ya Rob, ambil kendaraan buruk. Mikail, labek ya Rob. Temenin tuh Jibril. Ngapain? Cari ke kubur Rasulullah. Cari kubur kekasihku Jibril. Akhirnya malaikat Jibril ngambil kendaraan buruk turun ke muka buminya. Nyari kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata malaikat Jibril dan Mikail dia bingung di sono sembari jalan, sembari nangkring di kendaraan buruk dia kongko cetong banget. Lo tahu nih nggak butakan pangan mana nih? Kubur Nabi nih ya? Pangan mana? Kayaknya patokan ono ke kebun asem. Bukan itu. Sono cari. Ternyata malaikat Jibril ngajak kepada Mikail, udah kita sujud kepada Allah, kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sujudnya malaikat Jibril ternyata diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, ditemukanlah kubur Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasulullah, Bu, Pak, Bang, Rasulullah ketika dibangkitkan, dibangunin oleh malaikat Jibril, Muhammad bangun. Nabi Muhammad sembari ngucek-ngucek mata, nengok ke kanan ada malaikat Jibril, nengok ke kiri ada malaikat Mikail. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lalu bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, al-yaumin hadza ya Jibril, ini hari apa ya Jibril? Ini hari apa? Ini romana amyang ba Jibril? Itu kata Muhammad. Apa kata Jibril alaihi salam? Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ini hari kiamat ya Muhammad. Hari kiamat. Yang benar, iya nih hari kiamat boleh jadi amyang banget ini. Rasulullah ketika bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, yang dia cari bukan bininya, bukan anaknya, sembari ngucap-ngucap tuh Rasulullah kasih bocoran oleh malaikat Jibril bahwasanya itu hari kiamat. Apa yang diucapkan lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Aina ummati, aina ummati, aina ummati. Ya Jibril, di mana umat saya Jibril?
Di mana umat saya Jibril? Lalu Jibril alaihissalam menjawab, roman-romannya umat lu masih pada rebah semua ini Muhammad. Mau ada yang ngeringkuk di pojokan, no. Kayak begitu. Terus bagaimana ini? Gak tahu kata malaikat Jibril. Lah gue mah suruh bangunin lu doang nih Muhammad. Gue nggak tahu urusannya. Gue suruh kemari aja sama Allah. Tuh di Rasulullah nih nggak. Iya kalau memang begitu, ya udah kita nangkring dah kendaraan buruk Rasulullah berangkat ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah tuh minta tadi pengen keluar dari surganya Allah, cuman pengen ngimplengin nih umatnya. Makanya kalau kita pengen diaku sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kudu ada syarat-syaratnya nya. Kita umatnya Rasulullah bukan ya? Ya. Saya tanya ada setes. Ini ibu-ibu tekan sini hamba Allah apa bukan? Dua orang yang nyaut. Ini ibu-ibu sini hamba Allah apa bukan? Saya tanya abang-abang di sini di depan saya. Ini abang-abang bapak-bapak di hadapan saya hamba Allah apa bukan? Hamba Allah. Kata siapa? Kata ibu sama bapak. Yang namanya kata bapak sama ibu kan namanya ngaku ya. Yang namanya ngaku kan gampang. Diakuin susahnya. Kita hamba Allah sembahyang kagak. Lagi terhim ringkuk, makanya malaki jemputan demen banget. Emang buatan demen malaki lagi ya Arhamar Rahimin. Tuh di masjid. Bini yang buatan demen malaki dicemplakin aja tuh laki. Jam 4 laki dicemplakin. Saya yakin banget tuh laki biar kata kelang lemon. Saya kerupuk ulat udah. Bu, jemputan demen sama laki pengen ibadah lah kasih, emang lagi terhim jangan dicemplakin, jangan. Jemputan demen banget ini kadang buatan demen sama laki biar ditungguin. Ada di sini bini begitu. Wah lebay. Ninggang aja lakinya lagi meriang. Apa kata bininya? Bisik banget mengerintih aja. Apa yang gue ini? Pijitin ngomong nyuruh mulu, gue belum nyuci belum ngapa-ngapain tuh di sini begitu tuh. Ya, jemputan demen. Bu, tuh Rasulullah yang dikatakan umatnya Rasulullah kelak di yaumil qiyamah, nanti kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inna ummati yaumal qiyamati gurran muhadzalina min asaril wudu. Ya kata Rasulullah, nanti umatku kalau pengen dia diakui sebagai umatku itu ada ciri-cirinya, gurran muhadzalina min asaril wudu, yang wajahnya bersinar bercahaya karena semasa hidupnya sering kena air wudu. Orang yang sering kena air wudu, insya Allah orang ahli ibadah. Orang yang sering wudu, insya Allah orang yang rajin sembahyang. Masa wudu doang sembahyang kagak? Ada di sini orang wudu doang sembahyang kagak? Jarang ya. Yang dikatakan umatnya Rasulullah yang wajahnya berseri-seri, wujuhul kal qamar lailatal badri, yang wajahnya bersinar bercahaya seperti bulan purnama naik tengah-tengah terpancar cahaya. Makanya bang, kita biar kata di dunia muka kita hitam, kalau wajah kita sering kena air wudu, insya Allah mengkilap. Kenapa mengkilap? Karena buatan hitam. Maksudnya bersinar. Biar kata muka kita hitam, kalau wajah kita sering kena air wudu, insya Allah bersinar. Kapan? Di yaumil qiyamah nanti. Alhamdulillah. Udah ini udah. Terus. Udah syarat banget ini. Terus Bu. Terus. Sampai jam 12 terus. Jam 1 kuat. Enggak. Ya udah saya juga agak kuat juga. Kalau ibu enak di bawah, saya di atas. Capek. Bu. Hidup jangan menyengir aja, jangan mikirin dunia mulu. Waktunya mati, matinya. Saya balik lagi ke mati udah. Makanya saya punya sahabat tuh. Allah yarham Ustadz Uje. Tahu Ustadz Uje? Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Beliau baru 1 hari, bahkan mau menjelang 2 hari setelah hari ulang tahunnya yang ke-40. Tuh Uje, Ustadz Jeffrey naik motor Ninja berapa ratus cc itu. Nabrak palem, palanya kepentog. Mati. Palanya kepentog palem mati. Makanya Bu, pala itu ada 2 ciri-cirinya. Ada pala yang kepentog mati, ada pala yang kepentog hidup. Almarhum Uje, palanya kepentog pun malam mati.
Makanya pala ada dua. Ada pala yang kepentok mati, ada pala yang kepentok hidup. Makanya ibu-ibu yang masih punya pala, jagain pala. Bu, jagain pala. Berapa kita hidup kalau punya pala? Ya Bu, kan ada status zaman sekarang anak muda, ya Allah pala puyeng banget nggak punya pala, kayak Medi. Ya ada pala puyeng. Ya Bu ya, makanya jagain pala. Jagain pala. Pala jagain. Itu pala memang itu Masya Allah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nganten baru tuh pala matanya kagak, lampu dimatiin, cari nemu ininya. Padahal matanya kagak itu dia. Padahal lampu dimatiin, tokur pakai kelamu dicari nemu. La ilaha illallah. Ke situ-situ ininya ya. Nah, emang begini dah kalau ceramah udah bawaan lapar ya. Disuruh makan apa kagak ini. Romana apes aman, Romana kita mau bangari rumah lagi makan ini melongkol emang dari rumah tadi memang dari tengah ngomong bini saya kagak masak lagi ongkoh. Pas tetangga saya memang lagi hajatan juga. Yang nama zaman dulu kan biasanya kalau tetangga kita yang namanya murid kita lagi hajatan biasanya kan nyorok dia biasanya ya. Saya udah ngomongnya dari mana dari habis subuh saya ngomong bini saya udah jangan nyasak udah dasar anu lagi hajatan. Nah, abang ini kita Romana saya cecek aja kagak. Tinggal saya tunggu tadi jam 9 habis nikahin anak lah jam 10 kagak juga diketepin dia. Kali johor kali johor. Iya kali johor pas udah sembayang udah wirid 8 tahun udah berapa kali kebet itu Quran ya saya baca udah tuh tasbih berapa kali printit lah kali diketok-ketok juga sampai sekarang hingga mah. Sampai sekarang dari sorong-sorong. Malam bini kagak masak. Bu, tuh Rasulullah saking cinta kepada umatnya. Ya Allah kita kepengen mati nanti mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di sono Bu kita macam-macam model-modelnya. Nanti kita minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain kepada Allah, ternyata nih banyak orang. Nanti sono ada yang berangkang, ada yang ngesot. Datangnya kita sono ngobrolnya ada pojokan aja lagi berunding. Bang nih bagaimana kita urusan ini? Romana hidup kita mangkakon berarti ini ya. Lah Romana surga kagak neraka kagak nih kita bagaimana nih ya? Udah kita ngadepnya kemana? Nah Nabi Adamnya yaudah dia kan bapak moyang kita. Ya Adam, anta abal bashar. Engkau adalah moyang kami dalam keadaan susah ya Adam. Tolong kami. Apa Nabi Adam jawab? Ya cuk boro-boro gue nolongin lu gue aja belangsa. Gue udah di surga jadi usir sama Allah. Gara-gara molok buah huldi. Gua akhirnya diusir oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Adam udah di surga sampai dikeluarin gara-gara molok buah huldi. Huldi artinya kekal. Makanya Nabi Adam makan buah huldi karena ini lehernya Nabi Adam rada seret, makanya mentoknya di leher. Makanya laki ada jendolanannya, ada peladuganannya. Makanya kalau nggak percaya ntar tidur di jam 1:30 repe-repe. Bang ini buah huldi bang ya, ini nyekek jangan. Udu laki itu jam cekek. Siti Hawa makan buah huldi karena wadon nih bang lehernya licin. Suka ngomongin kejelekan lakinya orang. Makanya Siti Hawa makan buah huldi mentoknya di dada. Alhamdulillah. Bersyukurnya itu buah huldi mentoknya di dada. Coba kalau ditunggir. Wah ribet. Anak kita tengah ngomong leleng aja mak netek tuh. Udah jelek banget bentuk tahu udah ada sepah. Ada lagi tonggeng. Ya Bu. Tuh makanya Siti Hawa makan buah huldi mentoknya di dada. Alhamdulillah. Dan alhamdulillahnya Siti Hawa makan buah huldi terbelah dua semplek dia. Alhamdulillah. Coba kalau atuh aja kayak kuburan barunya. Tuh, alhamdulillah. Nabi Adam kagak bisa nolongin kita. Apa kata Nabi Adam? Cur, lo bisa tolong aja sama Ibrahim lo. Ibrahim mah dia kebal kali dia sama TikTok dia. Jari jauh. Ya Ibrahim tolong kami. Waduh, cucu. Umur gua 1000 tahun lebih. Gua cuma ngelakuin dosa. Gua punya dosa 3 kali. Gua sujud sama Allah Subhanahu Wa Taala belum ketahuan ini diampunin apa kagak? Coba bayangin. Nabi Ibrahim semasa hidupnya bahkan beliau punya usia ribuan tahun lebih, Bu. Cuman 3 kali ngelakuin dosa. Nangis, sujud di hadapan Allah. Nangis di hadapan Allah. 3 kali ngelakuin dosa. Nangis, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nangis. Cuman 3 kali ngelakuin dosa. Nangis, dia sujud. Nabi Ibrahim. Sujud di hadapan Allah. Dia cuma 3 kali ngelakuin dosa. Model kayak kita, dosa. Saban hari jadi lalat. Gak pernah nangis. Nyengir. Apalagi ibu-ibu nih.
Dosa sama laki ya sudahan. Laki kagak sengaja diomel-omelin, bangun, tangari ngomong, set, orang mau kayak abang laki kesana, no, keluar aja mencari nafas kemana ke? Lu mau tidur mulu, no, lihat jam, mau lagi tidur suruh lihat jam. Bu, ya Allah, Nabi Ibrahim kagak bisa nolongin kita. Apa kata Nabi Ibrahim? Udah lu minta tolong aja noh. Masa apa Nabi Isa? Dia mah hebat kali. Jadi dia diakui sebagai Tuhan. Nabi Isa dari jauh bang. Bu, dari jauh. Cuk, jangan ama gua, cuk. Jangan minta tolong ama gua. Gua Nabi paling belangsak. Gua Nabi paling miskin. Gabak kagak. Orang tua kagak. Sampai bini kagak. Sampai sekarang gua belum ngerasain kawin. Cuk, tuh kata Nabi Isa. Nabi Isa nggak bisa nolongin kita bang. Nabi Isa cuman satu-satunya nabi yang bakal bisa memberikan kita syafaat, memberikan pertolongan. Siapa? Sayyiduna wan nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad nggak perlu kita cari, Nabi Muhammad dari jauh. Ummati ta'al, ummati ta'al, umatku sini, umatku sini, umatku sini. Nah itu yang dikategorikan umatnya Rasulullah, itu ada tanda-tandanya. Wujuhul kal qamar lailatal badri. Itu ciri-ciri umatnya Rasulullah nanti yang di awe-awe adalah wajahnya yang bersinar semasa hidupnya sering kena air wudu. Alhamdulillah. Maka dari itu kita perbanyaklah baca sholat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan saya punya guru, Allah yarham al Habiban al Mahbub Al-Habib Sagab bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau memberikan suatu wasiat kepada santri-santrinya. Kalau kita pengen bu, hidup rezeki kita depan rumah kita seakan-akan punya-punan duit, maka perbanyaklah baca sholat syujaratul nukud sebanyak 400 setelah sholat ba'da isya. Insya Allah. Bagaimana bunyinya? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena sholawat banyaknya. Ada sholat tibil ulum, ada sholat al-fatih, sholat sholawat tuh banyak. Makanya orang-orang tua dulu sembari nunggu azan maghrib, enak tuh kampung sawah masih banyak ya, piara-piaraan memerik masih, pendalungan masih banyak, enak tuh orang tua zaman dulu karena ngaji lekarnya bercinta kepada gurunya, sembari nunggu azan maghrib hidupin tuh mic speaker di musola selawatan. Orang zaman dulu kan enaknya ya, kutub kurobani walaripil samardani Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Wah, Allah, kampung lagi teduh. Ya, pas bini kita habis bikin kue gengsot. Wah, ilah timpalannya teh aur. Wah, lengar ngulon pas lagi duduk aja kena kilap kabel ledek modiar. Tuh, zaman dulu enak selawatan kutub kurban nih. Walaripil samardani Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. La ilallah, la ilallah, la ilallah. Nggak tahu itu aki-aki lagi ngempel di podium. Pakainya begini aja, la ilallah, la ilallah. Untuk kurban nih, walaripil samardani Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. La ilallah, la ilallah. Enak tuh zaman dulu selawatan ibu tetangga kita. Apalagi kalau ibu-ibu, masya Allah. Makanya majlis taklimnya berkah kalau ibu-ibu. Makanya ibu-ibu kalau acara maulid ya udah kagak selesai 3 bulan sebelum acara udah pada latihan intro biasanya tuh ya. Yang baca maulid siapa, yang megang kotek siapa, yang megang selok siapa, yang bass 1 siapa, bass 3 siapa. Tuh belajar itu ya intro. Tung ting ting tung ting kan gitu ya. Kan gitu. Kan gitu ya. Tung kan gitu ya. Asa giran tunklep berhenti udah dia. Itu zaman dulu kan intro banyak ya, ada tak tunjlem kan begitu ya. Pas vokalis dia lagi takbiran apa malam nujul Quran ya kan anu dia lomba turun jalannya begitu dia. Tung tingin akhirnya tunjlem berarti vokalisnya udah depan menit ya bu ya bu. Tuh enak hidup jadi berkah. Maka dari itu setelah kita selesai peringatan maulid ini, ayo kita tingkatkan amal ibadah kita ya bu. Yang kemarin sholat johornya tingkatin ke asar, yang asar bisa tingkatin ke maghribnya. Insya Allah ini maulid bisa sukses bukan karena kita datang bareng-bareng,
suksesnya maulid, ayo kita tingkatkan. Pulang dari majlis peringatan maulid ini, takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala perlu kita tingkatkan lagi insya Allah. Maka dari itu kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini semua, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita panjang umur dalam taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang mubarakah, bekal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan para guru-guru kita, sanak famili kita, keluarga-keluarga kita yang sudah pulang ke rahmatullah, senantiasa Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosanya, diluaskan dalam kuburnya, di mana makam kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Dan kita khususnya kita doakan untuk Kiai Muhammad Mukhtar, Kiai Mukhtar yang saya Syafullah ya, yang kita sering kenal. Kalau dulu saya panggil itu Habib, beliau itu dulu tinggalnya di Klender. Beliau kita doakan mudah-mudahan pendiri pencaksilat putra setia ini, mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosanya, dan di mana makam menjadikan raudhah min riyadil jannah. Dan mudah-mudahan sekarang para penerus-penerusnya, para cabang-cabang ikatan pencaksilat Indonesia, khususnya putra setia ini, mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah bihaqqil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Jalan-jalan ke Pondok Ungu jangan lupa pakai getek. Paling enak orang yang berilmu, pulang-pulang nenteng. Ya kalau agak ada bagaimana kayaknya. Dah begitu dah ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.